ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa dhurriyyati ahli baiti wa jami' ikhwanihi minal anbiya wa mursalin wal awliya wasyhada salihin sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami' malaikatil muqarrabin alaihi wassalam wala hadrati sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Imam Bahauddin An-Naqsyabandi wa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili wa Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa Imam Al-Baghdadi wa Imam Abu Yazid Al-Bastami wa ila hadrati Imam Muhyiddin Ibn Arabi wa jami' sadati Sufyah wa ila hadrati Imam Abu Hasan Asy-Syari wa Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa ila hadrati jami' a'immatil muhadditsin wa jami' a'immatil mufassirin wa jami' a'immatil mujtahid mutlaq Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati jami' awliya Is'ahfi Jawa khususan ila Ruhi Mbah Said Ratib Ahmad Rahmatullah Sunan Ngampel wa usulihi wa fi wa duyadihi man intasaba ilaihi wa ila hadrat jami' muassis jam'iyah nahwu ulama kullihim wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa muallimina wa mudarrisina wa jami'il mu'minin wal muslimin wal muslimat khususan ila ruhi musannaf hadzal kitab Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafun Nawawi At-Dimashqi Syai'ulillah lahumul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisa Asyarah utawi hadis yang ke-15 iku anhu saking sahabat Abu Hurairah. Qala dawu sahabat Abu Hurairah qala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe Rasulullah atau ngendikan Rasulullah ala atullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat ala atullukum ana ta ora pengin nuduhaken napa ingsun ing kabeh alama ing atase sesuatu yang kang bisa menghapus yang bukan bisa menghapuskan sama Allah bisa Allah dikelawan mah menghapus al-khotoya ing pira-pira kesalahan wa faulan bisa ngangkat sama Allah dikelawan mah angkat ad-darajat ing pira-pira derajat qalu jawab sahabat para ashabi Rasulullah Bala ya Rasulullah. Nggih siap wae Rasulullah. Bala nggih ya Rasulullah duh utusan Allah. Qala jawab sahabat Nabi isba'ul wudu 'alal makarih wa kaffatul khotoya wa kaffatul khuta ila masajid wa antidal sholati ba'da sholat fadzalikumul ibad. Pertama iku isba'ul wudu yaitu nyampunaken nglakoni wudu ala makarih ing dalem ala makarih ngatase serta bila waktu kang disengiti, waktu yang disengiti, waktu yang dibenci atau yang diumoi ala makarih ngatase sertane waktu kang disengiti. Waqafatul khotoya yang kedua adalah ngakeh waqafatul khuto. Waqafatul khuto lan ngakehaken langkah ilal masjid masjid. Wantidar sholati lan nunggu sholat ba'da sholati sawise sholat. Fadzalikum mongko utawi mungkon-mungkono mulai isba'ul wudu dan seterusnya. Fadzalikum mongko te mungkon-mungkono sira kabeh
iku al-ribatu disebut dengan ribat. Bahwa riwayat hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ini hadis termasuk tabsyirah atau berita gembira bagi kita yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi Muhammad itu diutus ke bumi punya dua. Pertama ada basyiron, membawa berita menyenangkan, basyiron. Yang kedua nadhiron, membawa berita yang menyakitkan atau yang menyedihkan. Nah, kenapa kok dua? Sebab kehidupan manusia pada akhirnya ada dua, iman dan kufur. Bagi yang beriman maka dapat janji-janji pahala yang menyenangkan. Bagi yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya tentu akan mendapatkan ancaman, dan ancaman itu hubungannya dengan siksa, tentu menyedihkan. Maka Nabi Muhammad mendapatkan predikat basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Itu. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dalam sikap mulai diangkat sebagai nabi sampai beliau wafat tidak lepas daripada berita menyenangkan atau berita yang menyedihkan. Kepada siapa berita itu menyenangkan? Kepada yang beriman dan taat kepada Allah. Dan kepada siapa menyedihkan? Tentu kepada mereka yang tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya atau mengkufuri nikmat-nikmatnya, maka akan mendapatkan ancaman. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksa saya, kata Allah, itu jauh lebih pedih dibanding kesusahan di muka bumi. Bagaimana Nabi Muhammad ini suatu saat di tengah-tengah sahabat, ya mungkin tanpa diminta, tahu-tahu Nabi Muhammad memberikan berita yang menyenangkan. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Apa kamu tidak ingin saya bawakan berita, yaitu berita yang bisa menghapus semua kesalahan-kesalahan dan bisa mengangkat derajat. Tentu Nabi sahabat-sahabat mendapatkan pertanyaan yang sifatnya pertanyaan untuk mau menunjukkan itu. Sahabat langsung menyatakan, siap wahai Rasulullah. Wala ya Rasulullah, siap. Artinya sahabat bangga, wah ini cocok ini. Biasanya berita yang dibawa oleh Rasulullah adalah berita yang membawa kegembiraan, menyenangkan. Apa itu berita yang diangkat, yang disampaikan? Pertama adalah isba'ul wudu. Isba'ul wudu itu artinya adalah menyempurnakan wudu di saat-saat ya mungkin musim dingin, ya musim hujan atau malam-malam kok masih tetap mau wudu. Itu termasuk orang yang pilihan. Nah, kalau mau wudu karena kondisi panas siang-siang enggak, artinya memegang air enggak ogah-ogahan. Tapi kalau malam dingin, apalagi musim hujan, mau kena air kadang ogah-ogahan. Atau di tempat-tempat barat sana mungkin musim salju, mau megang air itu mesti biasanya ogah-ogahan. Nah, kok ada orang mau menyempurnakan wudu dari masa-masa yang sangat berat seperti itu, maka oleh Allah, ya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, akan mendapatkan satu predikat atau mendapatkan satu fasilitas, yamhullahu bihil khotoya. Allah akan yamhullahu bihil khotoya. Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahan. Tentu kesalahan di sini adalah yang pertama bukan dosa besar. Yang kedua hakullah yang berhubungan dengan Allah. Kalau dengan manusia hak ada, maka harus ada permintaan maaf dan ada persetujuan memaafkan dari yang disalahi. Nah,
Jadi kesalahan di sini adalah kesalahan atas mungkin lupa melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tidak menjalankan kebaikan-kebaikan yang semestinya hubungan dengan hakullah, maka akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dengan hakul adam, sebelum yang disalahi memaafkan, belum bisa. Karena itu adalah tanggung jawab hakul adami, tanggung jawab sesama manusia. Jadi yang dimaksud kesalahan di sini adalah kesalahan yang berhubungan dengan Allah dan tentu yang bukan termasuk dosa-dosa besar. Yang kedua, fasilitas bagi yang mau wudhu di masa-masa yang berat itu adalah wa yarfa'u bihi ad-darajat. Allah akan mengangkat baginya derajat. Tentu derajat di sini adalah macam-macam. Kita bisa membayangkan derajat kalau di tingkat misalkan kepegawaian di perusahaan, maka yang maksud derajat adalah pangkat. Semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi gajinya. Atau kalau dalam kaitan dengan kebersihan jiwa, maka semakin tinggi derajatnya, maka semakin hatinya semakin bersih. Tentu derajat sini adalah luas sekali. Yang pertama itu, jadi menyempurnakan wudhu di masa-masa yang berat. Wudhu itu termasuk salah satu kelebihan yang dimiliki oleh agama Islam. Karena setiap menghadap Allah menjalankan sholat, maka wajib menjalankan wudhu. Kalau tidak wudhu tidak sah. La sholata liman la wudhu'ah. Tidak sah bagi orang yang tidak melaksanakan orang yang mau melaksanakan sholat yang tidak menjalankan wudhu. Maka wudhu adalah menjadi sesuatu yang penting. Tapi di sini adalah wudhu yang masa-masa berat, seperti malam menjelang subuh ya, atau masa-masa dingin, musim dingin. Maka kok mau melaksanakan wudhu dengan benar, wudhu isbah wudhu di sini tentu mulai kalau menurut kitab fikih adalah mulai dari mencuci dua telapak tangan. Dua telapak tangan dicuci biasanya dengan berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, berilah perlindungan kami dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, kalau kita menyempurnakan wudhu, tentu yang kedua adalah berkumur atau magmam. Magmam itu adalah berkumur. Jadi air dimasukkan dalam mulut, kemudian tidak ditelan tapi dibuang lagi sampai 3 kali. Itu namanya al-mabmabatu. Di dalam sunnahnya mabmab atau berkumur itu adalah disunahkan ada doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, saya mohon pertolongan kepada Engkau untuk senantiasa bisa zikir kepada Engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau, ala husni ibadat, untuk menjalankan sebaik-baiknya ibadah kepada Engkau atau hamba panjenengan. Jadi Allahumma inni ala dzikra wa syukri wa husni ibadat ini donga pada saat berkumur, masukkan air dalam mulut, berdoa Allahumma inni ala dzikra wa syukri wa husni ibadat. Itu apa gampangane ngene. Muga-muga mulut yang panjenengan beri ini ya Allah, jadikan senantiasa tidak lepas untuk ingat kepada Engkau, zikir kepada Engkau, dan menjadikan hamba ini adalah sebaik-baik hamba. Wa syukra wa husni ibadat. Jadi muga-muga sambil memasukkan air dalam mulut berdoa, mudah-mudahan mulut yang Engkau ciptakan ini ya Allah padaku bisa kami kita gunakan untuk banyak berzikir dan mensyukuri nikmat Engkau, bukan untuk menghujat, bukan untuk mencaci orang lain, bukan untuk membuat kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain, tapi justru banyak
ingat dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Nek kula panjenengan gak apal tek bahasa Arabnya, enggak mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya Allah, kula nyuwun mulut yang panjenengan sambil memasukkan air dalam mulut, ya Allah jadikan mulut saya ini adalah senantiasa zikir pada Engkau dan mensyukuri nikmat Engkau supaya kami menjadi hamba panjenengan yang sempurna. Wah, ini kalau bisa begitu 5 kali satu hari satu malam minimal ya, ada pada saat menjelang sholat 5 waktu, sudah oleh Allah dicatat sebagai orang yang banyak zikir karena selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa pada saat menjelang atau memasukkan air dalam mulut. Yang kedua, pada saat memasukkan air dalam hidung namanya istinsyak. Ya, istinsyak itu memasukkan ada nyesep banyu hidung. Air dimasukkan ini disesep. Allahumma alihni raihatal jannah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah, ciumkanlah saya bau-bau surga. Ya Allah, Allahumma alihni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkanlah saya bisa mencium bau surga. Wah, di dunia sudah bisa merasakan bau surga. Nikmatnya bukan main. Saya yakin wis gak kepingin maksiat, insyaallah. Insyaallah. Cuma kadang kita sendiri mungkin kurang banyak yakin dalam berdoanya. Kalau kita yakin, ya Allah, Allahumma arihni raihatal jannah, sehingga begitu takbirmu salat Allahu Akbar, nikmatnya bukan main. Seakan-akan kita sudah berdoa dengan Allah. Itu sudah mulai tanda-tanda bau surga sudah ada di depan kita. Kita sudah merasakan bau surga. Allahumma arihni raihatal jannah. Itu ketika kita menyesep banyu hidung. Kemudian yang berikutnya setelah menyesep banyu hidung adalah membasuh muka. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyudu. Ya Allah, jadikanlah wajahku adalah wajah yang cemerlang, yang putih, di mana pada hari itu adalah tampak putih-putihnya wajah, dan pada hari itu adalah ada wajah-wajah yang hitam. Yauma tabyudu wa taswaddu. Ya Allah, jadikanlah wajahku adalah senantiasa bersinar, di mana pada saat-saat yang lain bersinar dan pada saat yang lain ada wajah yang tidak bersinar. Kenapa bersinar? Karena kena air wudhu tadi. Itu nanti pada saat pada mahsyar, ya, di pada mahsyar itu ada kumpulnya manusia sedunia mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, kumpul jadi satu dalam satu tempat yang dikatakan mahsyar. Itu sudah luar biasa sakitnya atau susahnya. Maka di situ akan tampak mana yang ahli wudhu, mana yang tidak biasa wudhu, itu tampak wajahnya. Wajahnya yang putih, wajah yang bersih, berkilau, maka insya Allah itu ada termasuk tanda dia pada saat di dunianya adalah ahli wudhu. Makanya ulama-ulama atau ahli-ahli hikmah itu menyarankan kalau bisa kita menjalankan dawamul wudhu. Apa itu dawamul wudhu? Melanggengkan senantiasa punya wudhu. Begitu batal, mungkin karena buang angin, atau mungkin karena kencing, atau mungkin habis BAB, nah itu kan buang hadas ya, hadas kecil, atau mungkin hadas besar, maka langsung ambil air wudhu. Itu adalah termasuk isbahul wudhu, menyempurnakan wudhu. Ada salah satu keterangan dalam kitab yang lain sebutkan ada ulama itu satu malam tidak kurang ada sampai 17 wudhu. Kenapa? Karena beliau ingin membaca kitab dalam keadaan bersuci, ya, membaca sambil sinau gitu, ingin dalam keadaan bersuci, tapi sementara perutnya sakit, mungkin karena diare atau bagaimana, sehingga begitu kentut ambil wudhu. Terus setelah wudhu megang kitab, berapa detik atau berapa menit kemudian batal lagi, wudhu lagi. Semalam sampai 17 kali. Karena apa? Ingin beliau dalam keadaan membaca kitab itu dalam keadaan suci, sehingga semalam itu tidak kurang 17 kali berwudu. Itulah manfaatnya wudu. Di antara lain adalah termasuk bisa menjadikan wajah itu bersinar, bersilau, atau Allahumma bayin wujuhi atau wajhi yauma tabyadu wujuh. Ya, pada saat
wajah-wajah juga bersinar karena sama biasa wudu. Tetapi wataswadul wudu, dan juga pada saat ada wajah-wajah yang gelap, yang hitam karena tidak terbiasa dengan menjalankan wudu. Itu termasuk doa yang dijalankan pada saat membasuh wajah. Nek sakit nggih dijalankan, apa dungane panjang. Ngene mawon, dibatin mawon sambil doa wudu. Nawaitu wudu alif ila hadasil azwal, tapi juga sekaligus mudah-mudahan wajah yang kena air ini ya Allah jadikanlah wajah yang putih, yang bersinar, berkilau di saat-saat yang tepat. Mila panjenengan kadang nesani tiang lewat ngoten mawon, kelihatan wajahnya itu menyenangkan, auranya itu kelihatan. Kenapa? Senantiasa menjaga wudu, ya. Senantiasa wajahnya itu senyum, sehingga antara wajahnya senyum dengan biasa menjalankan wudu, wajahnya akhirnya bisa menampakkan aura yang sangat menyenangkan. Memang itu termasuk tanda-tanda orang Islam yang mukmin adalah senantiasa menyebarkan wajah-wajah yang berseri-seri kepada yang lain, tetapi juga tidak lepas juga beliau senantiasa menjaga kesuciannya. Setelah membasuh wajah, kemudian adalah membasuh dua tangan. Dua tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Pada saat membasuh tangan kanan, hendaknya berdoanya Allahumma a'tini kitabi biyamini. Allahumma ya Allah a'tini, berilah kami kelak menerima kitab saya atau catatan amal saya dengan tangan kanan saya. Wa hasibni hisaban yasira, dan jadikanlah saya akan mendapatkan hisab yang gampang, hisab yang mudah, yang tidak bertele-tele. Itu pada saat membasuh tangan yang kanan. Allahumma a'tini biyamini, ya. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa yassir hisabi yasira, dan jadikanlah saya mudah dalam pelaksanaan proses hisabnya. Kemudian pada saat membasuh tangan yang kiri adalah Allahumma la tu'tini kitabi bisimali. Ya Allah, jadikanlah engkau memberikan kepadaku kitab saya, catatan amal saya dengan tangan kiri saya. Wala min waroi, dan tidak dari belakang dhahri, dari belakang punggung saya. Ini kalau bisa kita kalau tidak hafal ya intinya ya Allah pada saat basuh tangan kanan, ya Allah jadikanlah tangan kanan saya nanti bisa memegang atau menerima kitab catatan amal kebaikan saya dengan tangan kanan, dan jadikanlah hisab yang mudah. Ketika membasuh tangan kiri adalah ya Allah berilah wala tu'tini kitabi bisimali, jadi janganlah engkau memberikan catatan amal saya dengan menerima tangan kiri, wala min waroi dhahri, dan tidak dari belakang punggung saya. Maknanya apa? Nek menerima kitab dengan tangan kiri menunjukkan bahwa catatan itu adalah amal jelek. Tapi kalau menerima kitab dengan tangan kanan itu sudah indikasi bahwa amal itu adalah baik atau catatan-catatan amal kebaikan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang berikutnya membasuh membasuh kepala. Allahumma, doanya Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut saya dan kulit-kulit yang ada dalam tubuh saya dari sentuhan api neraka. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Jauhkanlah atau haramkanlah apa yang ada dalam rambut dan kulit saya dari sentuhan api neraka. Nek apa pokoknya ya Allah begini semua rambut saya dan kulit saya ini tidak tersentuh oleh api neraka. Itu sambil dibatin mawon pun cukup. Intinya minta supaya wudu itu tidak hanya formalitas tapi juga berdampak kepada keselamatan di akhiratnya nanti. Yang berikutnya adalah doa ketika mengusap dua telinga. Allahumma
Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Allah, jadikanlah ij'alni mimman yastami'una al-qawla. Jadikanlah saya termasuk orang yang senantiasa mau mendengarkan ucapan-ucapan atau nasihat-nasihat fayattabi'una ahsana, kemudian mau mengikutinya. Kayak kata kan mendapatkan nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad melalui kitab yang disusun atau yang dikumpulkan oleh Imam Abi Zakaria, yang dinukil dari beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, maka begitu panjenengan dapat wejangan-wejangan yang dikumpulkan oleh kitab dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya, bisa menjalankannya. Fayattabi'una ahsana, mau mengikutinya. Nah, ini termasuk tidak gampang. Kadang bisa masuk telinga kanan, tapi keluar langsung bablas. Nah, ini tambah nggak dapat apa-apa. Tapi lebih bagus daripada gak gelem ngono blas, nggak mau ngaji sama sekali, tambah gak dapat apa-apa. Tapi kalau panjenengan sudah mau berdoa, Allahumma ja'alni mimman yattabi'una qawla ahsana. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang mau mengikuti ucapan-ucapan yang terbaik. Fayattabi'una ahsana, dan mau menjalankannya. Yang berikutnya adalah doa ketika membasuh dua kaki. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazilu fihi al-aqdam. Ya Allah, mudah-mudahan kuatkan atau tetapkan langkah-langkah dalamaan bahasa Indonesia telapak kaki saya pada saat menapaki siratal mustaqim, di mana pada saat itu banyak yang terpeleset. Mudah-mudahan dengan membasuh kaki pada saat wudu itu kita berdoa, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazilu fihi al-aqdam. Ya Allah, tetapkan atau kokohkan telapak kaki saya ketika menapaki siratal mustaqim, di mana pada saat itu banyak kaki-kaki yang tergelincir atau yang terpeleset. Dengan demikian, maka kalau kita wudhu dengan baik, wudhu dengan sempurna, apalagi disempurnakan dengan doa-doa tadi, insya Allah wudhunya itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita sandang atau yang kita lakukan. Ini janji Rasulullah, karena Rasulullah menyatakan, ala adulukum ala ma yamhullahu bihi al khotoya. Apa kamu tidak ingin aku ceritakan satu amalan yang bisa menghapus kesalahan dan bisa mengangkat derajat? Wow, sahabat langsung senang. Kalau panjenengan begitu tanya begini, tentu akan senang. Napa dengan amalan yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Nabi Muhammad menjelaskan yang pertama adalah isbahul wudu, yaitu menyempurnakan wudu ala maka pada saat-saat yang berat, seperti pada musim dingin atau pada saat sulit air mendapatkan, tapi jenengan masih usaha bagaimana bisa mendapatkan air. Nah, itu termasuk kan sulit, tapi bisa mendapatkan air, bisa wudu dengan sempurna. Atau mungkin di masa-masa kemarau yang panjang, tapi masih bisa wudu. Itu menunjukkan bahwa ada kemauan yang kuat untuk menyucikan wajah dan semua anggota badannya. Yang kedua, amalan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil ya, dan bisa mengangkat derajat manusia adalah kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi panjenengan termasuk berbahagialah yang rumahnya tidak terlalu mepet dengan masjid, sehingga ada banyak langkah-langkah menuju masjid. Tapi nek akdoh alasannya akdoh gak berangkat, tapi cedek malah kecedekan gak berangkat. Jadi kadang godaannya orang mendapatkan kenikmatan mepet masjid itu malah kadang gak pakai gelem jamaah nang masjid. Alasannya wis kok kene ketok. Lah padahal di sini ada kekuatan yang luar biasa, yaitu kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah-langkah ke masjid itu bisa menghapus dosa-dosa. Kula yakin sekelas kula setiap hari tidak kurang mesti banyak dosa.
entah diakui atau tidak diakui, entah kelihatan nggak kelihatan, pasti bangun tidur sampai tidur kembali itu pasti mengumpulkan banyak dosa, banyak kesalahan. Nah, salah satu cara untuk menghapuskannya, Nabi Muhammad memberikan satu tips, yaitu satu kabar gembira, yaitu pertama adalah banyak melaksanakan wudhu yang sempurna di masa-masa yang sulit. Yang kedua adalah dengan memperbanyak langkah-langkah menuju masjid. Kalau yakin jenengan ini masjidnya dari masjid tidak cukup 10 meter, 50 meter, mungkin ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo. Ya, itu Nabi memberikan lebih banyak langkah menuju masjid, lebih banyak menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Yang ketiga, termasuk amalan yang bisa memperbanyak atau menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat manusia adalah wantizar sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Kata jenengan niki, saya yakin anjenengan habis sholat dulu maghrib kan ya, habis sholat maghrib nanti begitu isya, saya yakin langsung sholat isya, kecuali yang dijamak. Artinya apa? Bahwa panjenengan datang ke masjid sholat, kemudian sambil nunggu isya adalah di masjid sambil ngaji dan sebagainya, itu termasuk sama niati intidhar sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Nah, ini pahalanya adalah bisa menghapus dosa-dosa dan bisa mengangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau panjenengan banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawuhnya Rasulullah disempurnakan dengan fadzalikum ribat. Demikian itu adalah termasuk ribat. Ribat itu adalah, ada yang menafsirkan adalah ya memperkokoh ya kekuatan, sehingga kesempatan untuk maksiat mungkin akan bisa lepas atau hilang, tidak maksiat. Karena apa? Senantiasa menunggu sholat, dari waktu sholat ke sholat berikutnya, dari sholat waktu ke sholat berikutnya. Ini adalah bisa menghalau atau bisa menepis perbuatan-perbuatan maksiat. Itu adalah yang dimaksud dengan ribat. Asadisa asar utawi yang ke-16 an Abi Musa Asy'ari, hadis saking Sayyidina Abi Musa Asy'ari radhiya muga-muga paridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abu Musa Al Asy'ari. Kala ngendika sapa sahabat Abu Musa Al Asy'ari atau Abi Musa Al Asy'ari. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini ya, man shallal bardaini dakhala jannah. Pendek sekali. Man utai sapane wong salat kang dem salat sapa man al bardaini ing waktu dingin dua, waktu adem loro, yaitu waktu subuh dan asar. Tak tahu asar dimasukkan bardain, mungkin di situ pada saat itu adalah masa musim dingin. Man sholat bardaini, barang siapa yang sholat di masa-masa yang dingin dua, yaitu subuh dan asar, dakhala jannah, maka dakhala masuk atau dijamin al jannah masuk surga. Nah, Rasulullah sudah menjamin begitu. Ya monggo kula panjenengan sami-sami berusaha kalau bisa sholat subuhnya ya, sholat asarnya juga dijaga yang bagus, jangan sampai qadha, maka bisa menjalankan sholat di masa-masa yang berat seperti dinginnya subuh ya, waktu pagi, atau mungkin asar, itu termasuk jaminan masuk surga. Al-bardani as-subhu wa asru. Yang dimaksud al-bardan adalah waktu subuh dan waktu asar. As-sabi ansara utai kang kaping 17 anhu sanging sahabat Abu Musa Al-Asy'ari qala dawuh sapa sahabat Abu Musa Al-Asy'ari qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marida nalikane sakit sapa abdu kawula au safar utawa lunga sapa abad kutiba mengko dicatat lahu marang abad apa misluma sepadane amal kana kaono sapa abad ya malu kang amal sapa abad mukiman ing wong kaya wong kang mukim sahihan kang sahih atau yang sehat, muttafaqun atau rawahul Bukhari. Nabi Muhammad dawahkan yang disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, idza marida abdu, ketika seseorang sakit, au safaro
atau dalam keadaan perjalanan. Kutiba lahum mithlu ma kana ya'malu muqiman shahihan. Maka orang yang sakit dan dalam keadaan bepergian itu biasanya kan masyaqqat untuk bisa sholat. Maka oleh Allah dicatat seperti dia dalam keadaan di rumah yang tidak musafir, atau dalam keadaan dia sehat bagi yang sakit. Jadi bagi yang sakit dia dicatat seperti amalnya orang yang sehat. Tentu yang dimaksud di sini adalah ketika sehatnya adalah sehat yang mau beramal baik. Nah, sehat tapi gak gelem sholat, gak gelem amal baik, ya tambah bahaya. Wis loro ditambah dicatat amal kaya wong sing gak gelem sholat, tambah bahaya. Jadi yang dimaksud di sini adalah barang siapa yang sakit, orang Islam yang sakit atau bepergian, maka baginya dicatat seperti beramal dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak sakit atau dalam keadaan tinggal di rumah yang tidak musafir. Kalau musafir kan biasanya sulit air atau mungkin pakaiannya najis atau mungkin juga sulit untuk tempat sujudnya, tempatnya sulit. Maka ketika seseorang abad di rumahnya atau di dalam keadaan sehatnya itu senantiasa amalnya baik, ya waktu sholat, waktu ngaji dan sebagainya, maka dia dalam keadaan sakit dicatat seperti orang sehat, dia dalam keadaan sakit dicatat seperti orang sehat, ngaji, sholat dan seterusnya. Ini termasuk fasilitas, ibaratnya dimakfu, wis gak apa-apa, dianggap ngaji, dianggap sholat, dianggap amal-amal kebajikan. Kan biasanya orang sakit itu kadang ya mungkin dalam keadaan lemah, maka sulit untuk dapat air wudhu, atau mungkin mau mencari air wudhu sulit, berat karena ada pantangan, tidak boleh menyentuh air dan sebagainya. Maka ketika dia sakit, padahal sebelum sakit dia selalu wudhu dengan sempurna, maka ketika dia sakit itu pun dianggap sehat, atau amalnya dianggap amal yang orang sehat. Ini termasuk rukhsah atau kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan-kemurahan yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang ahli ibadah, ahli amal-amal kebaikan, maka ketika sakit pun masih dicatat sebagai orang yang beramal baik. Atsamina asyara utawi kang kaping 18 an Jabir radhiyallahu anhu, hadis saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu sebab Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Jabir kala ngendika sapa sahabat Jabir kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatan. Kullu ma'rufin utai saben-saben kebagusan iku sedekahun, iku sedekahun minangka sedekah. Kullu ma'rufin utai saben-saben kebajikan iku sedekahun dicatat sebagai sedekah. Panjenengan salaman dengan temannya dengan penuh keakraban, itu kebajikan, sedekah. Panjenengan senyum dengan teman dengan penuh rasa kasih sayang, itu pun juga sedekah. Panjenengan mijeti kancane sedekah. Pokoknya napa mawon amal-amal kebajikan, apa maneh sampean punya jabatan terus punya kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Panjenengan membuat keputusan itu membawa manfaat, menyenangkan orang banyak. Wah, niku sedekahnya banyak. Jadi panjenengan kalau misalkan jadi pejabat tinggi, punya kewenangan untuk mengambil kebijakan, langsung membuat kebijakan yang menguntungkan orang banyak, menyenangkan orang banyak, membahagiakan orang banyak, maka kebijakan itu termasuk sedekah. Apa mana sing mendapatkan manfaat adalah satu kota atau satu provinsi atau mungkin satu negara. Wah, itu luar biasa. Makanya salah satu mutiaranya orang yang menjadi pemimpin adalah keadilan. Ketika keadilan ditegakkan oleh pemimpin, maka itu adalah termasuk sedekah. Kullu ma'rufin sedekahun. Setiap kebagusan berdampak atau dicatat sebagai sedekah. Rawa meriwayatkan hadis sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa rawahu Muslim min riwayati Hudzaifah radhiyallahu anhu. Atas asyarotai kang kaping 19 anhu saking sahabat Jabir kala dawuh sahabat Jabir. Kala ngendika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin
ma muslimin ora ana utai saking wong Islam ya risu kang menanam horosan ing tanaman illa kana kejaba ana apa mabang ukilakan dipangan apa horosun minhu sangking ukilakan dipangan apa ma minhu sangking horosun lahu mangang muslim iku sodakotan sodako. Jadi setiap umat Islam atau orang muslim yang menanam, misalkan menanam pohon jambu, kemudian jambunya berbuah, dimakan tetangga atau dipangan anak-anak yang lewat, dimakan, itu termasuk sodako. Nah selama musim panen terus sama membiarkan orang memakan tanaman itu, buah-buahnya tidak ambil, itu pun menjadi sedekah jenengan. Walaupun sudah sekali menanam sama tinggal kemana gitu, itu setiap berbuah makanan yang dimakan itu menjadi sedekah. Nah ini tinggal ngalikan berapa kali panen, berapa jumlah panenan itu. Wah kalau sampai semakin banyak merelakan itu sudah menjadi sedekah. Saya betul-betul merasa bahagia. Nabi Muhammad membawa berita seperti begini itu adalah memberikan satu motivasi kepada manusia untuk banyak beramal soleh, untuk banyak memiliki kepekaan sosial, tidak terlalu egonya dipakai sendiri. Aku mesti nanam tak pakai dewe. Nah itu namanya jauh dari dampak yang membawa kemaslahatan sosial. Tapi Nabi Muhammad memberikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebagusan adalah membawa sedekah. Masya Allah. Berarti menunjukkan bahwa umat Islam harus banyak membawa kemanfaatan kepada yang lain, harus banyak membawa kebahagiaan kepada yang lain. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu egosentris. Yang nanam saya maka milik saya, tak boleh satu pun yang megang. Ada tetangganya masih begini, Allah kat ini wit iku gak ini tak cekel wis pen pangan-panganan dhewe. Mungkin saking mosok jambune mentelung nang ngene tangga utawa nang dalan dipek cicike gak oleh. Itu namanya terlalu bakhil, pedit. Wong bakhil itu sulit untuk bisa merasakan bau surga. Sulit untuk merasakan bau surga. Sebaliknya kalau banyak dermawan, banyak sedekah, wah itu insya Allah bau surga itu selalu ada, kita rasakan. Wa ma syariqa minhu lahu shadaqatan. Pamalan barang syariqa kan diambil atau kan dicuri apa ma minhu sangking gharsa. Lahu maring muslim iku shadaqatan sedekah. Dan apa yang dicuri, misalkan dengan nanam pisang, wis wae woh mateng diambil oleh orang lain, tak dikenal. Sampeyan tak ikhlasno, sedekah sampean. Gamangan wis padha wis sampean wis panen, gak usah melok ngedol, wis oleh pahala sedekah. Wa masyriqa minhu lahu sedekah. Dan apa yang diambil orang lain, padahal itu tanaman sampean, buahnya diambil orang lain, sampean ikhlas sedekah sampean. Gitu aja, ndak usah dibuat abot-abot. Makanya kalau suatu saat ada orang tua diolok-olok sama anak muda, Pak tua sama nanam apa? Saya nanam kelapa. Usia sampean berapa? Usia saya 80 tahun. Lah kelapa itu buahnya berapa tahun lagi? Ya paling cepat ya 5 tahun baru buah. Apa bisa nanti saya menikmati hasil kelapa itu? Ya bisa. Lalu usia sudah 80 tahun, tinggal mungkin berapa bulan atau berapa tahun lagi sudah habis sampai usianya. Itu kan pikiran kamu. Padahal Allah itu tidak akan menyanyiakan apa yang dilakukan oleh manusia. Saya menanam ini, besok yang memanen adalah cucu saya, maka itu pun juga sama dengan saya akan memanen. Atau orang lain yang mengambil, dicuri orang lain, saya ikhlaskan, itu sedekah. Luar biasa. Islam adalah memberikan, termasuk aslama yuslimu islaman, memberikan kabar, membawa kesejahteraan, keselamatan. Nah, orang Islam kok menakutkan pada orang lain, itu namanya tidak menghayati makna Islam itu sendiri. Umat Islam harus banyak membawa
kabar gembira dan membawa kesejahteraan kepada yang lain, keselamatan kepada yang lain. Jangan malah justru kedatangan umat Islam malah orang takut, nyawanya terancam dan sebagainya. Nah ini bahaya. Kecuali kalau dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan damai, mengapa kita harus menyakiti orang lain? Toh masing-masing punya selera sendiri, masing-masing punya keyakinan. Yang penting kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak mengganggu kita. Kita tidak usah membuat takut pada mereka. Jadi itu menanam sesuatu, kemudian diambil orang lain, sama ikhlas sedekah. Makanya saya pernah bilang pada salah satu orang gitu, aku punya misalkan makanan, tadi tak letakkan sini hilang, wis tak ikhlas no, batinku, wis hilang baru ikhlas. Ternyata ada dalilnya bahwa walaupun sudah hilang atau diambil orang lain, itu kalau diikhlaskan tetap sedekah. Bukan karena sedekahnya karena terpaksa, tapi harus diikhlaskan dulu. Enggak apa-apa tak ikhlas no. Itu pun menjadi sedekah. Wama akalat at-tayru fa huwa lahu sadaqatun. Atau makanan misalkan nanam padi, padinya sudah menguning dimakan oleh tikus atau oleh burung, itu pun juga sedekah. Jadi dimakan oleh binatang, itu pun juga sedekah. Masya Allah. Jadi panjenengan ya kudu ikhlas dalam kehidupan ini, noto ati supaya kita hidup ini banyak bersedekah, banyak sedekah. Apapun yang kita miliki dan kita serahkan kepada Allah, kita relakan semata-mata ingin dapatkan ridho Allah, maka itu adalah termasuk sedekah. Amin ya rabbal alamin. Wala yarzauhu ahadun illa kana lahu sedaqatan. Demikian juga apa yang telah ya diambil atau berkurang dari seseorang illa kana lahu sedaqatan. Misalkan dicopet orang, sudah sedekah kan. Tak ikhlas no, sedekah. Tapi mudah-mudahan nggak sampai kecopetan. Cuma maksud saya bahwa kalau kita kekurangan apa-apa, itu sudah serahkan pada Allah, tak ikhlaskan. Nanti insya Allah Allah akan mengganti. Tapi ya sama pikiran, sama kekunik, tambah pikiran menghabiskan energi, tambah belum tentu ketemu, gak dapat pahala. Tapi kalau sama saya serahkan pada Allah, memang kembali adalah hak saya. Kalau memang nggak kembali, saya sedekahkan. Itu insya Allah akan dapat pahala. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Rawahu Muslim ya. Wa fi riwayatin lahu fala yafrisul muslim kharasan fayakula minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Jadi baik itu diambil orang atau dicuri atau dimakan oleh binatang, selama sama ikhlaskan akan berdampak kepada amal sampean sebagai sedekah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita terbiasa beramal sesuatu tanpa kita merasa beban, sehingga kita akan banyak sedekah, banyak amal-amal kesolehan. Ini memang babnya adalah bab pintu-pintu kebagusan atau pintu-pintu sesuatu yang bisa membawa kebaikan. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun, ngapunten.